Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran dari praktikum statistika dan komputasi. Pada modul ini kita akan membahas tentang pemrograman dalam R, bagian lanjutan. Nah, materinya itu hanya satu, yaitu tentang list. Sebagai catatan, pada R itu kita harus menghindari penggunaan looping. Looping itu perulangan seperti for. Kenapa kita harus menghindari looping? Itu karena pada operasi vektor dalam R itu dilakukan secara element wise. Selain itu juga kita dapat memanfaatkan built-in function atau fungsi yang sudah dibuat oleh R sendiri, seperti sum, min, prod, dan lain-lain. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan kita mau menjumlahkan dua buah vektor X dan Y dengan panjang N. Nah, jika kita menggunakan looping, itu sintaknya for I in 1 sampai N, ZI sama dengan XI ditambah YI. Nah, tapi tanpa looping, itu langsung saja kita gunakan sintak Z sama dengan X ditambah Y. Nah, ini merupakan contoh dari operasi element wise yang tadi. Lalu, kita mau mengalihkan elemen-elemen dari vektor X1, X2, sampai Xn. Ini isi dari vektornya. Jika kita menggunakan looping, sintaknya for I in 1 sampai N, ZI sama dengan XI dikali YI. Nah, tanpa looping itu bisa kita gunakan built-in function atau fungsi yang sudah disediakan oleh R, yaitu prod X. Ini sintak untuk mengalihkan elemen-elemen yang ada dalam suatu vektor. Nah, kita masuk ke materi, yaitu tentang list. List itu merupakan kumpulan dari berbagai objek. Kumpulan-kumpulan dari berbagai objek. Nah, misalnya kita membuat fungsi, output pada suatu fungsi itu dapat berupa list. Nah, sintak untuk pendefinisian list sebagai berikut. Ada nama list, didefinisikan panah kiri, ini boleh panah kiri atau sama dengan boleh. Nah, lalu kita gunakan sintak list dalam kurung, nama objek 1 sama dengan titik-titik, nama objek 2 sama dengan titik-titik. Nah, titik-titik di sini itu isi dari objeknya. Nama objek ini itu opsional, boleh kita bikin nama objeknya atau tidak. Ini berpengaruh waktu kita memanggil listnya nanti, memanggil objek pada listnya. Nah, untuk pemanggilan atau pengambilan objek, kita gunakan sintak nama list string nama objek. Nah, ini jika nama objeknya ada. Tapi jika nama objeknya tidak ada, kita gunakan sintak nama list I. Ini kurung sikunya ada 2. I di sini itu objek ke I. Jadi misalkan kita memanggil objek yang kedua, itu kita gunakan nama list kurung siku ini 2 gitu. Contoh list, misalkan di sini kita punya nama listnya xlist, dengan isi objeknya itu ada 3, yaitu A, B, dan C. A di sini berupa vektor yang isinya vektor numerik yang isinya 1 sampai 10. Lalu kita punya objek yang kedua yaitu B, dengan isinya itu vektor karakter, yaitu ada A, B, dan C. Lalu yang ketiga ada objeknya matriks, objek C yang isinya itu matriks dengan elemennya 1 sampai 10 dengan n banyak kolomnya sama dengan 2. Ini hasilnya. Nah, jika kita mau mengambil satu-satu dari objek yang ada, misalnya kita mau mengambil nilai dari objek A, kita gunakan sintak xlist string A, nama objeknya tadi A. Dan begitu juga dengan B dan yang C. Nah, di sini kita masuk ke contoh fungsi yang outputnya itu berupa list. Misalnya di sini kita punya fungsi mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus A, B, C. Ini fungsinya. Nah, di sini ada variabel akar yang didefinisikan sebagai list. Akar 1 sama dengan x1, nilai dari x1. Lalu akar 2 sama dengan nilai dari x2. Nah, jadi output dari fungsi ini tadi itu adalah akar yang isinya berupa list. Listnya itu ada 2 objek, akar 1 dan akar 2. Nah, kita coba fungsi yang sudah kita buat tadi. Ini langsung saya panggil fungsinya rumus ABC 351, nilai ABC-nya 3, 5, dan 1. Nah, di sini kita dapatkan outputnya string akar 1 dan string akar 2. Ini outputnya berupa list. Nah, jika kita mau memanggil salah satu, misalkan nilai dari x2, langsung saja kita gunakan rumus ABC 351 string akar 2. Ini outputnya. Jadi ini nilai dari x2. Nah, atau
bisa kita definisikan dulu ke satu variabel baru, yaitu misalkan di sini hasil didefinisikan sebagai rumus ABC 351. Hasil itu isinya berupa list, yaitu ada akar 1 dan akar 2. Untuk memanggil akar 2, kita gunakan sintak hasil string akar 2. Ini nilai dari X2. Oke, kita masuk ke latihan soal, yaitu tentang autokorelasi. Diberikan suatu vektor X1, X2 sampai Xn. Autokorelasi sampel dengan laka didefinisikan sebagai ini, RK sama dengan ini. Jadi kita bisa mencari R1, R2, dan seterusnya. Nah, di sini diminta untuk buatlah fungsi autocor expect yang mengambil argumen expect yang berupa vektor dan menghasilkan sebuah list yang berisi dua nilai, yaitu R1 dan R2. Jadi kita diminta untuk membuat fungsi autokorelasi yang isinya itu, outputnya itu berupa list, yaitu R1 dan R2. Lalu kita uji dengan vektor X-nya itu 2, 5, 8, sampai 56 gitu. Nah, sebelum lebih lanjut ke fungsi, mungkin saya jelaskan dulu. Untuk menghitung R1 dengan RStudio, kita punya rumusnya ini, R1-nya ini. Nah, tanpa menggunakan, kita bisa memanfaatkan operasi elemen wise yang pada R tadi sifat itu, dan kita juga menggunakan nanti sintaks sum untuk menghitung jumlahnya. Nah, ini kan dia berupa vektor, jadi kita carikan dulu nilai vektor dari ini, lalu kita carikan nilai vektor dari X I kurang 1 kurang X bar. Nah, nanti kedua vektor ini kita kalikan, jadi nanti tinggal kita gunakan sintaks sum untuk menjumlahkannya. Begitupun yang di bagian bawah ini. Jadi di sini sebelum yang ke bawah, saya jelaskan dulu X bar. Saya definisikan dulu X bar itu sebagai min X dan N itu sebagai length X, panjang dari vektor X-nya. Nah, untuk menghitung vektor dari X I kurang X bar, untuk I-nya dari 2 sampai N, kita gunakan sintaks X kurung siku min 1 dikurang X bar. Ini artinya kita buang elemen X yang pertama dari vektor X tadi, karena kita mulainya dari 2 sampai N kan ya. Jadi yang kita ambil itu cuman elemen kedua sampai elemen ke N aja. Jadi kita buang elemen yang ke satunya. Lalu untuk yang ini X I kurang 1 dikurang X bar, berarti ini kita perhatikan I-nya kan dari 2 sampai N. Berarti karena dia I kurang 1, jadi yang dipandang itu elemen yang 2 kurang 1 kan 1. Berarti dari 1 sampai ke N kurang 1. Berarti N-nya nggak masuk. Jadi kita buang Xn-nya. Jadi X dalam kurung siku min N tutup siku kurang X bar. Itu sintaknya. Lalu untuk vektor yang di bawahnya Xi dikurang X bar kuadrat, untuk I-nya dari 1 sampai N, ini I-nya dari 1 sampai N, kita gunakan sintak biasa saja, X dikurang X bar pangkat 2. Sehingga dari ini tadi bisa kita buat sintak pada R-nya untuk mencari nilai dari R1 itu sebagai berikut yang di bawah ini. Jadi dari vektor yang tadi kita kalikan lalu kita jumlahkan sum dibagi dengan sum ini tadi. Jadi kita tidak perlu menggunakan looping. Begitu pula untuk menghitung R2 dengan RStudio. Jadi rumusnya ini, perhatikan di sini I-nya dimulai dari 3 sampai N. Di sini XI masih XI dikurang X bar. Di sini ada XI dikurang 2 karena tadi di rumusnya itu XI dikurang K. Jadi sini karena K-nya 2, XI dikurang 2 dikurang X bar. Tuh, berarti kita cari satu-satu vektor kedua ini, kita kalikan. Untuk vektor XI dikurang X bar, untuk I-nya dari 3 sampai N, ini jangan sampai salah. Nah, berarti yang nggak masuk itu elemen yang ke-1 dan elemen yang kedua. Jadi kita ambil vektor selain dari nilai dari X1 dan X2. Ini sintaknya. C min 1 min 2 dikurang X bar. Lalu untuk vektor yang ini Xi kurang 2 dikurang X bar, untuk I-nya dari 3 sampai N, itu yang nggak masuk adalah Xn dan Xn kurang 1. Itu yang nggak masuk. Jadi kita ambil vektornya itu selain dari Xn dan Xn kurang 1 kurang X bar. Jadi kita dapat ini vektornya. Lalu ini masih sama. Jadi untuk R2 bisa kita dapatkan dengan sintaknya nih dari yang ini tadi. Jadi tinggal kita jumlahkan aja.
sum itu, tanpa menggunakan looping. Nah, dari sintaks R1 dan R2 tadi, kita buat fungsinya sebagai berikut. Ini fungsinya autocore function X, argumennya cuma X. Ini ada ini. Nah, ini sintaks untuk R1 dan R2 nya. Autokorelasi, ini kita buat listnya. Sekarang kita definisikan ke autokorelasi, definisikan sebagai list R1 sama dengan R1, R2 sama dengan R2. Nah, di sini R1 di sini sebagai namanya, nah R1 yang ini itu nilainya. Jadi jangan sampai salah, yang R2 ini namanya, nama dari list objeknya, nama objeknya, terus R2 di sini nilainya. Jadi nanti outputnya itu berupa list. Nah, lalu kan di sini kita diminta R1 dan R2. Nah, di R2 itu kita memerlukan paling tidak ada 3 elemen di vektornya. Panjang dari vektor itu minimal 3. Karena kita perlu X3. Di sini paling tidak kita punya X3 untuk menghitung dari R2-nya, karena ini kan dimulai dari 3. Jadi minimalnya kita harus punya 3 buah elemen dari vektor X-nya. Makanya di sini kita kasih syarat jika N-nya besar sama dengan 3, baru kita cari nilai R1 dan R2-nya. Jika N-nya kurang dari 3, jadi kita cetak sebagai gagal. Artinya itu kita nggak bisa mencari dari nilai R1 dan R2-nya, karena kita memerlukan paling sedikit 3 elemen dari vektor X-nya itu. Nah, di sini kita kasih pengkondisian ini. Nah, ini untuk menghitung R1, R2 dengan X-nya 258 sampai 56. Nah, X-nya kita definisikan dulu sebagai sequence sec 2 sampai 56 by 3, karena ini kan apanya 3 ya, bedanya itu 2 tambah 3 5 tambah 3 8 dan seterusnya, makanya di sini by-nya 3. Nah, ini nilai vektor X-nya, lalu kita panggil fungsi yang kita buat tadi autocore X. Nah, ini hasilnya, outputnya berupa list, yaitu R1 dan R2. Nah, untuk memanggil nilai dari R1 kita gunakan kata autocore X string R1. Ini hasil outputnya, dan bentuknya R2 sebagai ini. Di sini yang saya bahas cuma soal latihan nomor 1. Nah, sebagai catatan untuk latihan di rumah, nah ini kan soal yang nomor 1 ini yang diminta cuma R1 dan R2. Nah, coba teman-teman buat untuk mencari sembarang K. Jadi bukan cuma R1 dan R2. Jadi nanti kita punya argumennya ada 2, yaitu vektor X dan K-nya. Mau sebanyak berapa K yang kita butuhkan, RK-nya gitu. Itu sebagai latihan di rumah. Coba-coba. Nah, lalu kan ada soal nomor 2 lagi di modul. Nah, itu juga sebagai latihan di rumah. Sekian video pembelajaran hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat belajar.